Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup yang dianut oleh para leaker dalam menghidangkan shop killer manga One Piece untuk kita semua. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Lifestyle Anime bersama dengan Misfit Society sedang mengadakan promo menarik spesial kemerdekaan. Kalian bisa mendapatkan stiker keren ini secara gratis dengan pembelian kaos-kaos kami yang tentunya top mark wotop. Ingat, promo menarik ini hanya berlaku sampai hari ini. Untuk pemesanan silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Gaskeun. One Piece Chapter 1057 mendapatkan judul Finale, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti akhir. One Piece Chapter 1057 kembali melanjutkan cover story dari Germo Double Six. Caesar Clown mengeluarkan gas kentut beracunnya untuk membantu pelarian dari Germa 69. One Piece Chapter 1057 diawali dengan memperlihatkan warga ibu kota bunga yang sedang berkumpul di sebuah panggung di dalam sebuah auditorium di ibu kota bunga. Sosok guru berkacamata dan berambut hitam klimis yang pernah diperlihatkan pada One Piece Chapter 1052 menceritakan sebuah cerita dengan gaya puisi Jepang. Di sampingnya juga ada geisha yang bermain sebuah shamisen. Sebuah cerita di bawah langit yang gelap. Di Onigashima, badai semakin kencang. Saat suara petir dari sang naga dan raungan binatang buas semakin keras, hujan turun di pelabuhan Habu. Hujan turun dan membasahi dedaunan. Dalam rangka pembalasan dendam Kozuki Oden, para pengikut setianya memulai aksi mereka. Sang guru mulai menceritakan kisah menggerebekkan Onigashima pada para warga Wano Kuni yang dimulai saat perayaan festival api. Shin kemudian berpindah ke hutan distrik Udon dekat dengan pelabuhan Tokage. Momonosuke diperlihatkan berlari dalam mode naganya, di mana Yamato dan Kinemon nebeng di atas badannya. Momonosuke kaget setelah mendengar keputusan Yamato untuk tidak berlayar ke lautan. Yamato telah memutuskan untuk tinggal di Wano. Dia bahkan telah mengatakannya pada Luffy. Momonosuke menjadi semakin bingung, padahal sebelumnya Yamato mengatakan sesuatu mengenai keputusan yang telah dia buat. Yamato memperjelas pernyataannya. Kozuki Oden memulai perjalanannya dengan berkeliling Wano Kuni terlebih dahulu. Saat ini, Yamato tak mengetahui sama sekali mengenai dunia luar yang fana ini, sehingga dia akan mengambil jalan yang sama seperti Oden, dan suatu saat nanti Yamato akan pergi berlayar ke lautan. Mengetahui pembicaraan antara Yamato dan Luffy sudah seintim itu, Momonosuke semakin kesal dan hal tersebut sudah tak termaafkan. Pasalnya, Luffy pergi tanpa mengatakan apapun pada Momonosuke dan Kinemon. Setelah itu, diperlihatkan kilas balik dari Momonosuke saat dia dicekek oleh Kaido sampai seluruh perjalanannya bersama Luffy di lautan hingga berhasil mengalahkan Kaido. Flashback pun berakhir. Momonosuke pun semakin uring-uringan sambil berkata, "Kukira hubungan kita istimewa." Setelah perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama, Momonosuke menganggap Luffy sebagai pria kejam dan dia sudah salah menilainya. Dia menganggap ketidaksopanan dan kebebasan adalah hal yang berbeda. Kinemon membenarkan perkataan Momo, namun dia bertanya padanya, kenapa mereka malah berlari dan tak terbang saja, padahal Momo saat ini berada dalam mode naganya. Kinemon menambahkan jika Momo saat ini adalah Shogun Wano Kuni, jadi Luffy harus memberikan alasan pada mereka sebagai sebuah tindakan yang terhormat. Momonosuke berpikir jika dia dan Luffy adalah teman. Yamato mencoba meredam emosi mereka, namun Momo malah ingin menyeruduk dan menggigit Luffy ketika dia bertemu dengannya nanti. Shin kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di distrik Udon. Kapal milik Luffy, Law dan Kid sudah siap untuk berlayar. Law berkata pada Luffy jika suatu saat nanti mereka kembali bertemu, maka keduanya sudah menjadi musuh. Dan Law tak akan segan-segan untuk mengambil nyawa Luffy dan krunya. "Siap," ucap Luffy. Chopper mengucapkan selamat tinggal pada Law, namun Law malah marah padanya. Sesaat sebelum berlayar, Momonosuke berhasil sampai di pelabuhan. Dia langsung bergegas menuju ke arah Luffy bersama dengan Yamato. Kinemon menarik keluar pedangnya
Dia sangat marah dengan ketidaksopanan Luffy yang pergi meninggalkan mereka tanpa cipika-cipiki. Saat ini, Sang Shogun sangat marah dan menunggu penjelasan dari Luffy atas tindakan tak senonohnya tersebut. Momonosuke kemudian berlagak layaknya Shogun di hadapan Luffy, namun akhirnya dia pun menangis. Dia meminta agar Luffy tak pergi meninggalkannya, dan setelah itu Momo berterima kasih telah membantunya membebaskan negeri Wano Kuni. Robin, Sanji, dan Brook tersenyum melihat Momo. Franky dan Chopper ikut menangis sedangkan Zoro tertawa mengejek Momo karena hal itu sangat memalukan. Nami memberitahu Zoro jika dia tak bisa menyalahkannya karena sejatinya Momo masihlah seorang bocil kematian. Luffy meminta Usopp agar memberikan padanya apa yang sudah mereka persiapkan. Luffy berkata pada Momo jika mereka menunggu di pelabuhan untuk memberikannya sebuah hadiah. Luffy tahu persis sifat dari Momonosuke meskipun tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh seorang bujang lapuk, tapi dia masihlah bocil idiot dan pengecut. Bahkan Luffy sudah menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Momo membuka hadiah dari Luffy dan ternyata isinya adalah bendera bajak laut topi jerami dengan ukuran yang besar. Luffy mengatakan pada Momo jika dia berada dalam situasi yang sulit, Momo harus mengingat seluruh petualangannya di lautan. Luffy meminta Momo untuk menancapkan bendera bajak lautnya di Wano Kuni. Jika suatu saat ada orang berbahaya yang datang, tunjukkan bendera tersebut pada mereka. Dan katakan jika mereka melukai salah satu dari kalian, itu artinya mereka sudah siap bertarung dengan Luffy dan krunya. Momo lega setelah mengetahui jika dirinya juga bagian dari bajak laut topi jerami. Luffy kembali berkata pada Momonosuke, Kinemon, dan juga Yamato jika dia akan datang kembali untuk menjemput mereka kapanpun mereka memutuskan untuk menjadi bajak laut. Namun Luffy tak menerima seorang pengecut untuk menjadi nakamanya, dan dia menyerahkan sisanya pada Yamato. Kinemon tertawa mendengar kata-kata Luffy. Yamato terkesima mendengarnya, sedangkan Momo berterima kasih pada Luffy. Luffy memerintahkan untuk segera berlayar. Nami langsung mengarahkan mereka ke pelabuhan Hakumai, karena di sana terdapat pelabuhan yang dapat digunakan untuk keluar Wano Kuni dengan aman, tanpa harus melalui air terjun. Kid yang mendengar Luffy dan Law ingin pergi ke luar Wano melalui jalur yang aman, lantas mengejek mereka dan mengatakan jika mereka adalah pecundang. Luffy dan Law termakan ejekan Kid, dan seketika mereka memilih jalur air terjun, meskipun kru mereka menyarankan jika tak ada masalah apabila mereka melalui jalur yang aman. Luffy kesal dan merebut kemudi kapal dari Jinbe, dan akhirnya Luffy, Law, dan Kid berlayar keluar dari Wano Kuni dengan cara terjun ke bawah. Sembari memperlihatkan muka jelek dari mereka semua, terdapat perkataan dari sang narator. Kekuatan dari para kriminal yang dibawa oleh Tuan Momonosuke dan Kinemon benar-benar sangat membagongkan. Mereka membawa kekacauan dengan kekuatan mereka, layaknya dewa kebijaksanaan. Bahkan sang Raja Naga, Kaido, serta sang Oiran hebat, Yokai, tak dapat mengalahkan mereka. Dan momen terakhir mereka bahkan membuat langit sampai terbelah. Scene kemudian berpindah ke auditorium di Ibu Kota Bunga. Sang guru kembali melanjutkan cerita mengenai penggerebekan di Onigashima, hingga sampai cerita ketika Orochi yang terbakar dipenggal oleh Denjiro. Dan berbarengan dengan kejadian itu, sang Raja Naga Kaido juga jatuh bersama Onigashima. Hiyori maju ke depan panggung dan berkata, klan Kurozumi terlahir untuk dibakar. Dia menangis ketika mengingat saat-saat kematian ayahnya, serta kematian dari Orochi. Di sisi lain, bunyi samisen semakin kencang dengan tangisan dari Hiyori. Pada akhir chapter, Momonosuke berbicara pada Kinemon dan Yamato dan menanyakan sebaiknya bendera bajak laut topi jerami dia tancapkan di mana. Tirai ditutup bersamaan dengan perkataan narator. Finale, ak ketiga dari Wano Kuni resmi berakhir, sekaligus menjadi akhir dari arc Wano Kuni. Pada akhir chapter, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1057. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like
share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.